Selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi molekuler. Jadi pada kesempatan kali ini saya, Putu Hendry Wesa Sudipa, akan mencoba menjelaskan apa itu plasmid. Mari kita mulai. Oke, plasmid seperti kita ketahui dia adalah suatu DNA tambahan, ya, DNA ekstrakromosomal yang ada di luar dari DNA inti dari si bakteri. Seperti kita ketahui, bakteri tidak memiliki inti sel, jadi dia melayang-layang di sitoplasma atau di dalam tubuh bakteri. Kemudian plasmid ini pertama kali diperkenalkan oleh Joshua Lederberg pada tahun 1952. Ya, jadi dia memiliki ukuran kurang lebih, plasmid ini memiliki ukuran kurang lebih 1 kb hingga lebih dari 200 kb. KB dalam hal ini bukan kilobyte ya, tapi kilobase, jadi suatu ukuran besaran dari DNA atau RNA. Ya. Plasmid ini biasanya beruntai ganda, berbentuk sirkuler dan tertutup. Ya. Kemudian dia selain linear, plasmid ini juga ada yang berbentuk selain sirkuler, dia ada juga berbentuk linear pada bakteri contohnya seperti Streptomyces dan Borrelia. Jadi nggak semuanya sirkuler, kadang juga ada yang bentuknya linear. Ya. Kemudian dia banyak ditemukan pada sel-sel bakteri E. coli dan biasanya juga pada sel-sel prokariotik lainnya. Kemudian selain dua itu, E. coli dan prokariotik, plasmid juga kadang ditemukan pada sitoplasma organisme eukariot sederhana uniseluler. Ya. Selain pada bakteri juga, selain pada prokariot, eukariot, di jamur juga kita temukan. Contohnya pada Saccharomyces cerevisiae. Jadi plasmidnya berukuran sekitar 2 mikrometer. Oke. Kemudian dia kadang juga dapat bersatu dengan kromosom bakteri itu sendiri. Dan dapat berpindah atau dipindahkan dari satu spesies bakteri ke spesies yang lain. Dan juga bisa bermutasi pada akhirnya. Jadi kita akan membicarakan tentang struktur plasmid. Plasmid itu yang memang secara umum berbentuk sirkuler ya, atau melingkar ya. Jadi sangat sering kita temukan plasmid itu akan digambarkan seperti melingkar, walaupun terkadang tidak seperti ini yang muncul realnya. Tapi ini untuk memudahkan kita untuk mempelajari plasmid. Jadi ada beberapa lokasi perlekatan replikasi di sini, tempat untuk site ya, atau situs atau tempat untuk melekat atau tempat untuk meletakkan plasmid tertentu atau DNA tertentu di plasmid ini. Contohnya yang pertama adalah origin of replication. Jadi di mana replikasi plasmid akan dimulai dari sini, ya, yang warna hijau itu. Kemudian selectable marker site, ya. Jadi ini yang biasanya mengandung resistensi antibiotik. Jadi situs ini atau site ini biasanya mengandung suatu ability atau kemampuan untuk kebal terhadap antibiotika tertentu. Oke, kemudian yang berikutnya promoter region. Jadi di mana tempat transkripsi dimulai. Jadi promotor itu mulai transkripsi, langsung dia jalan sesuai tanda panah dan akan menggandakan atau mentranskripsi plasmid itu. Kemudian ada namanya primer binding site. Ini biasanya untuk amplifikasi DNA atau sequencing DNA. Jadi dari sini kita bisa sequencing DNA tersebut. Kemudian multiple cloning site. Jadi bisa digunakan untuk memotong atau mengikat tempat yang biasanya dipotong atau diikat dengan menggunakan enzim restriksi.
Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini kita bisa tukar-tukar atau kita bisa tambahkan atau di genetic engineering sehingga kita bisa tambahkan beberapa kemampuan-kemampuan khusus ke dalam plasmid itu. Ya. Kemudian apa sih fungsi plasmid? Jadi fungsi plasmid itu banyak sebenarnya. Bisa untuk cloning, bisa untuk manipulasi DNA, bisa untuk perbanyakan atau memproduksi protein tertentu, kemudian diekspresikan ke bakteri itu, kemudian bisa mengekspresikan fenotip-fenotip tertentu seperti resistensi antibiotik, memproduksi antibiotik, fermentasi gula, memproduksi enterotoksin, resisten kepada zat-zat tertentu, kemudian bisa juga menginduksi tumor pada tanaman. Jadi banyak kemampuan atau fungsi plasmid yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh ilmuwan. Saya akan jelaskan sedikit beberapa tipe-tipe plasmid atau fungsi plasmid yang umum ditemukan atau umum digunakan, yaitu ada plasmid F namanya, atau untuk kepanjangannya plasmid fertilitas. Jadi untuk konjugasi, seperti kita ketahui, bakteri kan berkembang biak dengan cara konjugasi ya. Kemudian dia bisa memindahkan plasmid ini atau memindahkan susunan genetiknya ke bakteri lain. Bisa untuk replikasi sel bakteri, bisa untuk berkembang biak intinya. Plasmid F itu untuk fertilitas atau untuk berkembang biak. Ya, untuk memudahkan dia berkembang biak. Kemudian yang kedua ada plasmid R atau resistensi. Ini yang berbahaya, jadi terkadang bakteri itu memiliki plasmid-plasmid tertentu yang bisa tahan terhadap bakteri tertentu. Jadi plasmid R itu resistensi, dia bisa membawa resistensi bakteri. Terkadang dia bisa membawa kemampuan ini antar spesies atau antar bakteri. Ya, jadi sangat berbahaya dan ini sedang lagi booming lah kita omongkan di Indonesia, di dunia ya. AMR itu antimicrobial resistant. Ini yang penting. Kemudian col plasmid namanya atau colchicine plasmid. Jadi kemampuan atau plasmid itu yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri yang lainnya untuk mencari makanan atau untuk bersaing ya untuk mencari makanan. Jadi dia bisa membunuh bakteri lain. Nah, dari kemampuan inilah yang dipakai untuk sebagian dari ilmuwan untuk memproduksi antibiotik untuk kita. Contohnya penicillin atau beberapa antibiotik yang berasal dari bakteri lainnya. Jadi ini yang digunakan untuk membunuh bakteri lainnya. Ya, jadi berguna untuk kita pada akhirnya. Kemudian plasmid degradasi. Jadi plasmid degradasi gunanya untuk, atau degradation plasmid gunanya untuk mensintesa makanan. Jadi menghasilkan senyawa tertentu sehingga bisa digunakan untuk perkembangbiakannya di bakteri tersebut. Kemudian ada plasmid virulence. Jadi plasmid yang dapat menyebabkan patogen. Jadi jika ini tertransfer ke bakteri lain, bakteri yang biasanya tidak patogen jadi patogen. Ya, jadi ini juga berbahaya. Nah, ini masih banyak sekali perlu dipelajari, tapi biar kalian paham saja bahwa plasmid itu ada dan fungsinya juga cukup banyak. Ya. Kemudian addiction system. Plasmid ini juga menghasilkan racun jangka panjang. Jadi menjadi suatu sistem yang dapat menghasilkan, plasmid ini akan menghasilkan racun yang berkepanjangan dan ini akan diwarisin ke keturunannya. Ya, jadi gimana ya? Plasmid ini menghasilkan racun, kalau dia bisa menyimpan salinan plasmid dengan baik, akan menjadi bakteri yang super. Tapi kalau tidak, bakteri ini akan mati karena racun yang dihasilkan ini atau kemampuan untuk membunuh yang dihasilkan ini. Jadi mungkin secara general, secara umum, plasmid adalah seperti itu. Jadi secara kesimpulannya atau recapnya, plasmid itu ada dalam sel bakteri.
tapi tidak menjadi satu dengan kromosom atau DNA bakteri itu. Dia melayang-layang di luar, di dalam sitoplasma ya, dia melayang-layang di luar juga, di luar tapi masih dalam sel bakteri. Ability-nya juga banyak, jadi plasmidnya yang digunakan untuk engineering genetik, jadi mengubah suatu bakteri harusnya dia tidak tahan dengan antibiotik tertentu, bisa ditahan, bisa memberikan warna sehingga kita bisa mengidentifikasi bakteri tertentu. Kemudian bisa kita membuat antibiotik tertentu dari bakteri yang spesifik. Jadi banyak fungsinya. Saya menjelaskan secara general karena ini sangat detail sekali sebenarnya plasmid ini. Tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih jauh tentang plasmid. Mungkin itu dulu. Oke, selamat pagi, siang, malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.